Oke, selamat datang di podcast Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Eh, Pada podcast kali ini kita akan bahas hal yang sangat urgen, strategis dan juga sangat dilematis, yaitu soal feminisme atau soal gender. Kalau lihat secara historical, memang perempuan ini dianggap sebagai makhluk kelas 2. Mungkin kita bisa berbicara di masa Yunani kuno. Ada istilah mitologi kotak Pandora. Jadi Pandora itu digagas sebagai seorang perempuan yang akan menikah. Pada masa itu Zeus memberikan sebuah kado pada Pandora, tetapi kado itu tidak boleh dibuka oleh Pandora. Nah, lambat laun ternyata Pandora membuka seluruh isi kotak itu. Yang ternyata seluruh kotak itu berisi kejahatan, kemunafikan, pengkhianatan. Di seluruh kejahatan yang terjadi di dunia ini adalah karena perempuan. Sehingga pada masa itu memunculkan misoginisme, ketidaksukaan, kebencian pada perempuan. Bahkan di era Yunani kuno yang kita anggap sebagai landasan kebijaksanaan, Plato, Aristoteles justru menganggap perempuan sebagai makhluk nomor 2. Begitupun gerakan di abad pertengahan, bahkan sampai era modern. Kemudian muncullah kalangan feminisme yang menggagas soal ketidakadilan itu dan memunculkan banyak perspektif lah, terutama soal organisasi, soal budaya patriarki dan sebagaimana macamnya. Yang akan kita bahas hari ini dengan narasumber yang sangat berpengalaman soal ini kepada Ibu Ida dari Taman Jingga. Ibu Iva. Oh, mohon maaf, Iya. Ibu Iva dari Iya. Taman Jingga. Jingga. Oke, Ibu. Pertama mungkin saya ingin bahas dulu kenapa Ibu ini menggagas untuk mendirikan Taman Jingga itu. Iya. Selamat siang nih, terima kasih Oke. Kang Hila dan teman-teman FISIP Unsil yang udah mengundang saya. Senang sekali bisa silaturahmi di sini dan juga berkontribusi dalam podcast yang luar biasa ini. Awal mula saya mendirikan Taman Jingga tentunya dari kegalauan-kegalauan, keprihatinan-keprihatinan. Saya sebagai bagian dari perempuan juga mengamati dinamika anak-anak, karena anak dan perempuan itu satu paket ya Kang Hilal. Di situ ada perempuan, di situ anak, di situ ada anak gitu. Karena tidak ada anak kalau tidak ada perempuan, ya sama juga sih sebenarnya dengan laki-laki. Tapi karena perempuan dan anak ini juga disebutkan sebagai kaum rentan gitu ya, bagian dari kaum rentan, sehingga maka Taman Jingga merasa perlu untuk mendirikan sebuah lembaga non-profit. Saya merasa perlu dan mengajak teman-teman untuk mendirikan sebuah lembaga non-profit yang concern terhadap isu-isu anak dan perempuan, untuk terlibat dalam advokasi juga edukasi. Semoga dengan cara seperti itu, karena itu kan sudah 3 tahun yang lalu, kegalauan saya bisa diminimalisir. Karena nyatanya sampai sekarang kegalauannya masih terus ada. Keresahan lihat kasus-kasus anak, kasus-kasus perempuan yang mudah-mudahan dengan adanya lembaga Taman Jingga ini bisa menjadi bagian dari solusi. Oke, menarik Ibu soal perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan itu. Ya, kaum rentan. Kaum rentan. Mungkin kita bisa diskusi secara akademis. Ada seorang psikologi yang namanya Sigmund Freud. Dia mengatakan laki-laki itu memang harus mendominasi daripada perempuan. Nah, alasannya karena laki-laki itu punya insting untuk melindungi perempuan. Sedangkan perempuan tidak memiliki insting untuk melindungi laki-laki. Nah, maka kehadiran laki-laki itu justru melindungi perempuan dan anak. Nah, kira-kira pandangan Ibu melihat hal itu seperti apa gitu? Saya greget banget ya kalau bicara masalah ini. Sebenarnya kan teori-teori tersebut bisa dipatahkan dengan bukti-bukti nyata di lapangan. Yang saya analisa dan beberapa riset, walaupun memang pada dominasinya kebanyakannya seperti itu, tapi sebenarnya itu bisa dipatahkan dengan pola asuh, dengan mindset. Kalau misalkan mindsetnya sekarang dalam relasi berumah tangga, relasi pasangan, dari awal mula pengasuhan sudah salah ketika anak laki-laki harus melindungi anak perempuan. Anak perempuan tidak boleh ikut taekwondo, tidak boleh ikut renang, tidak boleh berkuda misalkan. Padahal Rasulullah sendiri
itu bukan mengharuskan ya, menghimbau gitu kaumnya, hambanya untuk menjadi untuk bisa menjaga dirinya sendiri tidak harus berjenis kelamin. Nah, ini yang salah itu adalah pola asuh di kebanyakan rumah Oke. tangga. Seolah-olah perempuan ini makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan laki-laki itu superpower, superhero yang bisa melindungi dan ini sebenarnya bisa dipatahkan kalau misalkan di pola asuhnya benar dan ini menjadi mata rantai yang menurut saya memprihatinkan karena banyak perempuan di luar sana menjadi manja dan laki-laki merasa punya power gitu. Padahal seandainya mata rantai pola asuh yang salah ini diputus gitu, insya Allah perempuan-perempuan itu bisa mandiri, bisa kuat, bisa melindungi dirinya sendiri, juga melindungi orang lain dan untuk melindungi itu tidak harus berjenis kelamin gitu. Hmm. Gak seperti azan gitu. Azan itu Iya. berjenis kelamin untuk Iya. laki-laki, tapi untuk membela diri bisa membela diri baik itu secara verbal kata-kata ataupun secara fisik gitu. Ataupun naik kendaraan gak harus ketergantungan terhadap kaum laki-laki kan itu bisa. Hmm. Bener gak? Oh iya, bisa jadi. Karena dalam beberapa budaya ada selain patriarki ada matriarki. Hmm, Yang mana perempuan justru memegang kendali terhadap rumah tangga itu. ya. Nah, tadi soal masalah perempuan bisa bela diri, keadilan. Memang apa sih Bu, urgensi kenapa perempuan itu harus melakukan seperti itu gitu loh? Ataupun harus melawan budaya patriarki yang ada di masyarakat itu? Oke. Urgensinya apa gitu? Iya. Karena perempuan itu adalah makhluk hidup, manusia. Secara agama, secara psikologis dari tinjauan manapun tetap itu adalah setara untuk hal-hal yang sifatnya manusiawi. Hmm. Kita punya perasaan. Nah, tapi sayangnya perasaan itu juga akibat dari pola asuh, akibat dari mindset sehingga perasaan itu ada stereotip-stereotip tersendiri untuk perempuan. Seolah-olah perempuan itu cengeng, lebay, sensitif. Sebenarnya kan itu lebih ke bagaimana mempresur kedua belah pihak orang tua, baik orang tua laki-laki, orang tua maksud saya adalah mamah papahnya, ayah ibunya mempresur bagaimana perasaan mengelola emosi perasaan ini untuk ke anak laki-laki ataupun ke anak perempuan. Walaupun tetap ada batasan-batasan maskulinitas dan feminim itu bukan feminim secara apa ya? eh, hanya berdasarkan penampilan fisik gitu ya, tapi ada hal-hal yang kodrati nanti mungkin kita bisa bahas Oh, ya, yang tidak bisa siap. dipertukarkan. Mm-mm. Tapi hal-hal yang selain masalah kodrat yang apa namanya, yang bisa dilakukan oleh kedua jenis itu tidak menjadi masalah. Makanya urgensinya kenapa tidak boleh, bukan tidak boleh ya, budaya patriarki ini harus kita apa bukan dibantah. Budaya patriarki ini mudah-mudahan bisa berkurang, diminimalisir karena sudah bertahun-tahun menjadi mata rantai yang di rata-rata apalagi di Indonesia dan di kota Tasik sendiri juga seperti itu, maka harus dipatahkan dari pola asuh dan mindset. Karena perempuan dan laki-laki sama-sama manusia yang harus dimanusiakan. Oh itu bagus sekali. Jadi sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Dimanusiakan. Oke. Dan harus dapat membela dirinya sendiri, tidak ada ketergantungan. Kalau tetap ada budaya patriarki seolah-olah kelas nomor 2 berarti ada ketergantungan. Walaupun saya juga sering dikasih pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman kalau jadi narsum gitu. Bu, kan perempuan itu pengennya disayang Bu gitu, pengennya Iya. diperhatikan. Kalau untuk relasi pasangan, untuk bucin-bucinan, lebay-lebayan untuk sekedar harmonisasi rumah tangga sih nggak jadi masalah, saya juga bucin gitu. Tapi kalau untuk dominasi umum, apalagi untuk berkarir, untuk di ruang publik itu lebih baik dihindari lah. Jangan, Iya. nggak usah manja. Betul betul. Ada beda soal itu ya. Kecuali untuk relasi pasangan ya, Mhm. untuk memperkuat ikatan harmonisasi rumah tangga itu harus menurut saya harus ada.
Oh, oke Bu. Tadi yang menarik ya Bu sampaikan soal kodrat dan bukan kodrat itu. Iya. Nah terkadang yang saya perhatikan di masyarakat itu menganggap sesuatu yang bukan kodrat adalah kodrat. Misalkan Mhm. perempuan itu lebih mengutamakan perasaan daripada logika. Mmm. Mungkin orang menganggap itu adalah kodrat. Padahal secara saintifik itu adalah non kodrat. Jadi itu Bukan, bisa iya, dirubah gitu Bu. Nah bisa. tadi Ibu mengatakan pentingnya untuk melakukan orientasi pendidikan gitu Bu. Iya. Nah seberapa efektif menurut pandangan Ibu soal pendidikan itu di dalam berubah apa ya reorientasi pemikiran masyarakat soal kodrat dan kodrat dalam diri perempuan gitu. Iya. Ini PR besarnya ya. Iya. Ini besar sekali dan tahapannya lumayan berat. Saya aja di Taman Jingga sudah 3 tahun untuk bisa mengedukasi Mhm. masyarakat untuk bisa memberikan pencerahan mana kodrat dan mana non kodrat. Karena kaum terdidik aja perempuan itu sendiri aja sulit gitu. Kan sekarang kan yang selalu dijadikan objek nih perempuan nih. Mhm. Karena dikatakan kelas nomor 2 itu. Iya. Dan subjeknya adalah laki-laki ya seolah-olah pengambil kebijakan. Perempuan itu hanya objek gitu. Padahal kan dua-duanya bisa jadi subjek dan dua-duanya bisa jadi objek juga tergantung situasinya dan apa gitu. Apa poinnya apa gitu. Nah, sejauh ini yang saya lakukan bersama teman-teman yang selama ini giat dalam masalah isu-isu perempuan, kesetaraan gender memang cukup rumit, tapi walau begitu kan nggak boleh pesimis ya. Karena itu semuanya dari mindset, dari pola asuh, dari budaya yang terus turun temurun dan memang harus diputus mata rantainya. Mhm. Berawal dari mindsetnya. Jadi kalau mindsetnya masih terus begitu, zona nyaman. Nah, jadi Iya. kan harus keluar dari zona nyaman itu. Ya kalau memang cukup berat, tapi biar jadi afirmasi positif, saya nggak mau mengatakan itu berat. Iya. Mudah-mudahan mudah dengan cara-cara seperti ini, salah satunya nih ada podcast Iya. yang diadakan oleh Visip Unsil atau ada ruang-ruang edukasi ruang-ruang edukasi forum-forum ilmiah lainnya atau yang sederhananya ya advokasi. Mhm. Ketika advokasi saya juga sambil memberikan edukasi. Ya advokasi pendampingan kasus iya, tapi saya juga apa namanya, di samping itu ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual atau kasus apapun lah ya, ada pengaduan ke Taman Jingga, saya tetap memberikan pencerahan juga agar mindsetnya itu berubah. Karena itu Mmm. juga salah dari mindsetnya. Iya. Betul betul betul, Bu. Jadi masalah mindset itu menjadi masalah utama sepertinya Betul. soal gender ini. Nah, sepemahaman saya Bu soal literatur gender, pada akhirnya feminis itu terbagi dalam beberapa aliran, Bu. Ada feminisme liberal yang menyalahkan kenapa perempuan tertindas, ya karena perempuan itu sendiri tidak sadar akan ketertindasannya gitu, Bu, ya kan. Ada feminis radikal Mmm, yang mengkritik, "Oh kenapa perempuan tidak maju karena budaya patriarki," gitu, Bu. ya, Ah, yang menarik itu juga ada feminis Nordik katanya, Bu. ya. Untuk merubah perempuan, perempuan harus masuk ke ranah politik gitu. Ah, ini yang masalah politik ini menjadi sangat seksi gitu Bu untuk Iya. dibahas. Nah kira-kira dalam pandangan Ibu sebagai seorang aktivis, sebagai pendiri LSM, pentingkah sih perempuan itu masuk ke politik gitu Bu? Untuk membuat suatu policy atau kebijakan yang memang menguntungkan perempuan Bu? Ya, tentu, Hmm? tentu perempuan terlibat dalam politik itu merupakan suatu keniscayaan, Hmm? keharusan untuk ambil bagian dalam, berkontribusi untuk, mengambil kebijakan-kebijakan dalam ranah politik. Hmm. Karena apa sih yang tidak politis di zaman ini? Tubuh kita aja politis. Wah. Sesuatu yang personal aja politis gitu. Untuk di atas ranjang aja Iya, negosiasi itu perlu negosiasi politik gitu. iya. Apalagi untuk kebijakan-kebijakan publik. Nah, perempuan untuk bisa ambil terlibat dalam masalah politik selain ada isu-isu umum, isu-isu ekonomi, sosial, budaya, agama, semuanya tentu juga perempuan harus Hmm. paham ini. Hmm. Tapi yang paling urgent itu ya isu-isu perempuan sendiri dan isu anak. Nah, ini kan satu paket ya, kesatuan antara perempuan dan anak ini di mana sekarang kekerasan seksual aja udah menjadi fenomena gunung es, ketidakadilan ekonomi, kemudian kekerasan perba, trafficking dan isu-isu penyimpangan-penyimpangan seksual juga
di mana yang jadi objeknya itu rata-rata perempuan, termasuk, pekerja-pekerja juga, buruh migran dan sebagainya. Nih, salah satu contoh saya mau ambil, satu aja, yang belum masuk prolegnas tuh udah 15 tahun sampai 20 tahun kurang lebih, kisaran itu, yang undang-undang PRT. Itu iya, coba kalau para perempuannya bisa memegang kendali kebijakan agar mendorong si RUU PRT ini untuk masuk prolegnas dan segera disahkan. Nah, itu salah satu yang belum. Ini salah satu yang sudah, yaitu TPKS, UU TPKS. Ini angin segar dong. Hmm. Itu juga salah satu andil dari teman-teman aktivis perempuan yang terus menggenjot, mempresur baik dari dalam ataupun dari luar, eksternal dan internal untuk bisa mengetok palu mensahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS. Dan karena perempuan sendiri yang merasakan dirinya secara psikologis, yang mengalami secara kodrat dirinya perempuan dan melihat, mengasuh, mendidik anak-anak, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan yang terkait dan anak perempuan, relevansinya yang lebih sensitif itu adalah perempuan itu sendiri karena mengalami. Nah, tapi kalau misalkan cuma zona nyaman di isu itu juga kesannya perempuan ini eh bukan lebay ya. Seolah-olah perempuan ini di zona itu, Hmm. padahal kalau mau setara ya semuanya harus dipahami gitu. Iya. Walaupun tetap manusia juga ada batasannya tergantung concernnya di isu apa gitu ya. Iya. Kalau bisa ya perempuan bisa masuk ke semua sektor isu gitu karena contoh kecilnya aja kalau ada kepanitiaan di sebuah event gitu ya ataupun di sebuah organisasi di struktur kepengurusan saya paling gregetan loh Kang Hilal. Masa gitu perempuan tuh dijadikannya bendahara gitu atau bagian bidang pemberdayaan perempuan dan anak atau di kepanitiaan perempuan seksi konsumsi, MC, seksi Hmm. penerima tamu yang laki-lakinya seksi humas gitu ya. Itu tuh bias gender banget gitu. Oh. Karena itu nggak udah aduh sebenarnya kan koki laki-laki juga ada gitu. Kalau laki-laki mau manage konsumsi juga bisa, nggak harus perempuan. Perempuan mau jadi humas juga bisa gitu. Ya itulah salah satu kenapa perempuan harus andil dalam politik karena untuk kesetaraan, keadilan gender, Hmm. kemudian untuk kepentingan perempuan dan anak karena yang mengalami dan merasakannya itu adalah perempuan dan anak itu sendiri. Dan yang ketiga, yang paling untuk khusus Indonesia ya, perempuan ini secara data statistik kan besar di Indonesia. Hmm. Logikanya kalau perempuan sebagai pemilih aktif besar secara kuantitatif, terus kenapa perwakilannya hanya sedikit? Padahal dia juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia penduduk yang besar secara data statistik gitu. Itu sih. Oh, betul-betul. Jadi kalau dilihat kayak masalahnya itu rumit gitu. Pertanyaan pun pasti akan banyak gitu Bu soal soal masalah itu. Eh, Kalau kita merujuk pada undang-undang TPKS gitu ya, mungkin dianggap sebagai keberhasilan perempuan, Salah satu ya. salah satu keberhasilannya. Walaupun ternyata aturan itu mendapatkan banyak kritik besar, Bu. Ya, Kritik besar. ya. Eh, Pertama mungkin dari kalangan demokratis menganggap, oh kok negara sudah mengatur hak-hak privat publik. Berarti negara menganggap laki-laki itu bisa melakukan tindakan kejahatan. Padahal kalau dalam konteks demokrasi, negara itu menganggap manusia itu pada dasarnya itu baik gitu. Jadi tidak mungkin misalkan ada penyalahgunaan sebagaimana macamnya. Dan ini pun perdebatan dari kalangan-kalangan orang Islam yang menganggap itu terlalu menyalahi aturan gitu Bu. Nah terkait dengan hal itu gitu Bu, positioning perempuan dalam melihat kritik itu seperti apa gitu Bu? Kalau saya sih santai aja ya, itu Iya. namanya negara demokrasi wajar setiap orang punya sudut pandang Mhm. sendiri-sendiri gitu. Dan ketika memang kemarin dinamikanya cukup kencang sebelum disahkannya RUU TPKS dan sah sekarang udah menjadi UU TPKS, saya rasa
sah-sah aja sih, nggak kenapa-napa gitu. Orang Hmm, mau punya sudut pandang apapun, ini negara demokratis betul. kok gitu. Mau dari kalangan konservatif itu. Justru saya seneng aja di Indonesia ini berwarna gitu, Iya. berwarna. Jadi nggak harus sama juga, biar lebih kaya. Iya, betul betul betul. Lebih kaya ya. Betul. Dan kalaupun memang itu ada perbedaan hal-hal yang sifatnya sensitif, yang saya tahu ya, yang saya tahu ketika saya juga kan banyak berelasi dengan teman-teman yang tidak setuju lah. Mhm. Itu lebih ke perbendaharaan kata di mana diksi-diksinya yang mungkin kurang tepat bagi teman-teman Mmm, dari teman-teman konservatif gitu. Diksinya seolah-olah gitu melegalkan sesuatu yang iya, tidak bolehkan menurut agama tertentu gitu. Tapi sebenarnya sekarang kan kalau setelah ada payung hukumnya termasuk juga Permendikbudristek yang nomor 30 itu yang untuk adanya Satgas PPKS di setiap universitas. Nah ini alhamdulillah kalau payung hukumnya udah ada, UU TPKS sudah ada, kemudian Permendikbudristek terasa manfaatnya ketika ada suatu kasus kan nggak harus cari-cari payung hukumnya yang mana terus si pelaku juga tidak bisa lari dari kelakuannya karena oh ya udah ada kena pasalnya di payung hukum itu. mhm, Manfaatnya aja. Sekarang kalau yang kemarin rame-rame itu ya sekarang ini manfaatnya kalau bagi saya bermanfaat banget. iya, Bagi pandangan saya gitu. betul betul Bu, karena, akhirnya apa ya, dinamika politik itu kan, perdebatan akhirnya pun mengalami konsensus gitu, Mm-mm. yang pada umumnya menyepakati adanya, TPKS ini gitu Iya, loh Bu. nggak seru kalau nggak dinamis. Iya betul, karena apa ya, demokrasi tanpa konflik itu kan Iya, hambar gitu. bener hambar. Jadi ya wajar lah hal-hal seperti itu terjadi gitu Bu. Terus yang menarik, ialah soal 30% itu Bu yang sampai ya Iya, viral lah 30% itu. Kalau kita merujuk secara teoretik kan ada Anna Phillips dan bukan The Presence of Politics. Jadi keterwakilan itu bisa dari ide, bisa mm-mm, dari tubuh mm-mm, atau politic of presence iya, kehadiran dia di parlemen. Nah, dalam pandangan Ibu misalkan di saat proporsi parlemen kita banyak laki-laki, mm-mm, apakah memang ide perempuan tidak bisa tersampaikan gitu oleh pihak laki-laki di parlemen gitu Bu? mm-mm, Sehingga perempuan harus masuk ke parlemen gitu. iya. Itu dia tadi saya mengatakan salah satu urgensi perempuan harus terlibat di politik karena Hmm? perempuan mengalami sendiri secara Hmm. pengalaman empiris, secara psikologis, dia tahu paham bagaimana harus bisa membela hak-haknya karena dia yang mengalami dan melihat secara langsung, merasakan secara langsung. Apakah itu mau dititipkan aspirasinya melalui kaum laki-laki atau dirinya sendiri yang speak up secara ide gagasan. Sebenarnya bisa saja seperti Kang Hilal ini kan juga kuliahnya jurusan di jurusan Hmm. yang concern di isu gender gitu. Iya. Sebenarnya bisa aja menitipkan aspirasi ini terhadap kaum laki-laki karena ada juga bapak-bapak laki-laki yang berperspektif gender yang baik walaupun kebanyakannya saya rasa belum bisa berperspektif gender yang Iya. baik gitu. Maka perempuan harus terlibat langsung untuk mewakili kaumnya dan juga mewakili masyarakat pada umumnya, nggak Hmm. hanya mewakili perempuan dan anak saja. Mhm, betul betul sih Bu. Jadi memang ada upaya besar sebenarnya perempuan itu harus masuk ke parlemen gitu Bu. Iya. Tapi itu tadi statistik tadi mengatakan kan mayoritas kita adalah perempuan. Kalau secara logik perempuan memilih perempuan, maka Ya. setengah lebih parlemen itu adalah perempuan. Kan Logikanya harusnya logikanya gitu, gitu. ya kan? Tapi realitanya perempuannya pun tidak percaya pada perempuan itu lagi Bu. Itu dia saya punya nggak apa-apa ya Iya, cerita pengalaman empirik waktu di pemilu periode lalu gitu. iya, Ketika ada jargon teman-teman perempuan, perempuan pilih perempuan di depan ya iya iya aja pas pas pada kenyataannya enggak. Karena juga menurut undang-undang PKDRT ya. mhm, Ini menarik. Salah satu kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, seksual, verbal, kekerasan ekonomi, ternyata ada kekerasan politik. mmm, Kekerasan politik itu di mana ada kepala rumah tangga atau laki-laki atau kakaknya atau bapaknya atau suaminya yang mengharuskan anggota keluarga lainnya untuk memilih seseorang yang sesuai dengan dia, keputusan dia sebagai kepala rumah tangga mmm, atau
atas dasar keputusan dia sebagai seorang laki-laki gitu loh. Padahal si perempuan ini juga punya pilihan sendiri, ini juga termasuk dalam kekerasan politik yang masuk di PKDRT, di undang-undang. Salah satu yang harus diantisipasi, salah satu apa namanya, bagian dari kekerasan itu adalah kekerasan politik. Nah ini relevansinya, kaitannya adalah kenapa perempuan bisa kalah gitu. Ternyata satu itu ada kekerasan politik di internal rumah tangga. Kedua, budaya patriarki yang menganggap perempuan bisa naon sih? Awewe bisa naon, awewe mah kasur, duku, sumur, dapur gitu. Kasur, dapur, sumur gitu. Terus ulah lah awewe mah riweuheun ku budak. Ngasuh budak moal bisa dipercaya di parlemen gitu. Ternyata PR-nya bahwa untuk bisa menimbulkan percaya masyarakat ini memang harus intens ya. Karena PR-nya itu sendiri adalah perempuan membuktikan kapasitas integritasnya, bagaimana dia bisa punya value dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena walaupun berat, walaupun misalkan tetap sudah punya value, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan juga karena budaya patriarki ini yang sulit didobrak gitu kan. Ya rumit juga sih. Rumit juga maksudnya masalah kompetensi itu juga kan orang awam jarang ngerti Kang. Orang-orang yang terdidik aja kelas menengah secara intelektual lah yang paham bahwa perempuan ini berkompeten, punya integritas. Ya kalau masyarakat apalagi sekarang sistemnya begitu, lihatnya kan nggak gitu-gitu, yang simpel-simpel aja menurut mereka. Coba sekarang secara data statistik kaum terdidik ya sama yang awam gitu ya. Saya bukan berarti mau mendiskreditkan itu, tapi memang faktanya kan begitu. Memang rumit. Dan faktor internal keluarga dari calegnya itu sendiri juga benar nggak sih tuh yang nyaleg tuh yang cewek tuh serius nggak sih? Pertanyaannya kalau mau dicoblos gitu kan, kalau mau dipilih berarti kan serius. Serius berarti kan punya roadmap, punya planning, punya tim sukses. Ada kampanye-kampanye, ada modal sosial. Ya kalau cuma nggak serius, ya gimana orang mau milih gitu. Betul. Karena realitanya kalau saya lihat Bu ya, perempuan itu memang jadi second choice itu. Yap. Misalkan bupati, kemudian istrinya jadi calon kalau dia habis masa periode. Bahkan di kepala desa, di tingkat desa kan tidak boleh calon tunggal. Dan biasanya dia menggunakan istrinya untuk menjadi saingan politiknya gitu loh. Jadi memang menjadi second choice positioning perempuan dalam ranah politik. Jarang misalkan ada seorang aktivis perempuan yang berawal dari bawah, kemudian dia jadi anggota parlemen. 1001 lah ya. 1001 sangat apa ya? Sangat jarang lah. Limited edition. Limited edition. Bahkan di tingkat elit pun perempuan-perempuan yang sekarang menjabat kan limpahan dari orang tuanya, keluarganya yang sangat patriarki gitu Bu. Yep. Jarang yang memang dari aktivis itu Bu. Kemudian yang menarik tadi soal keluarga Bu. Kalau kita pakai pendekatan kelas dari Marxisme misalkan, dalam pandangan Ibu, penindasan perempuan dalam kekerasan politik itu tadi, apakah lebih banyak terjadi kelas bawah, menengah, atau kelas atas gitu Bu, dalam konteks politik ini gitu Bu? Seharusnya di kelas atas itu secara demokrasi udah selesai lah ya. Masalahnya kan dia udah paham secara tataran intelektual, nggak mungkin dong nggak gaul, nggak update gitu. Iya. Tapi pada kenyataannya itu potensi itu tetap ada. Potensi kekerasan politik itu tetap ada karena yang namanya kekuasaan kan ya syahwatnya besar. Jadi syahwat itu bukan hanya masalah syahwat biologis, ternyata syahwat politik juga besar sehingga ada upaya-upaya untuk penjegalan gitu. Upaya-upaya penjegalan. Kemudian yang di kelas menengah ke bawah tentu ini yang paling rentan. Karena mereka bukan pemilih realistis. Ya kan? Ditekan sekali aja pokoknya macet, bapak kudu milih yuk. Karena mungkin sudah ada bargaining position atau apa ya, semacam kontrak politik apa gitu.
Ya saya sensitif sih kalau bilang money politik. Kalau sudah ada pesanan apa gitu ya, Iya, sudah ada pesanan apa sehingga mau tidak mau ya harus nurut yang namanya jadi kekerasan politik gitu. mhm, Jadi begitulah rumit tapi harus diselesaikan kan bukan untuk dibiarkan. iya, betul betul. Apalagi kalau di lingkungan, kota yang sangat patriarki gitu, Bu. Ya, Apalagi Ibu pernah menjadi caleg misalkan di periode lalu kan, ya mungkin, eee, tempat pemilihannya itu patriarki banget itu, Bu. ya. Nah, kira-kira gitu dalam proses itu, selain tadi faktor keluarga, faktor budaya, ada faktor lain gak sih Bu dalam dalam, apa ya, Se- mendiskreditkan perempuan gitu? ya. eh ini kan giat politik itu menguras waktu. Mhm, Rata-rata waktunya tidak bisa ditebak. mhm, Bisa sampai subuh, iya, tergantung situasi dan kebutuhan. Kalau lagi santai ya santai gitu. Itu juga ada menjadi kendala salah satu sulitnya perempuan mulus mhm, untuk giat politik karena pembagian waktunya memang rumit. Harus bisa mengelola rumah tangga dengan baik sehingga karirnya mungkin atau syahwat politiknya juga harus diredam karena demi keluarga juga. Walaupun sebenarnya bisa gitu. mhm, Bisa. Saya mengalami sendiri, saya pernah muktamar ke giat-giat politik keluar kota lah ya, ke luar Jawa bahkan nggak jadi masalah kok sebenarnya kalau kita manajemen mhm, waktunya betul dan suami kita adalah perspektif gendernya baik gitu. Atau mhm, orang tua kita, lingkungan kita perspektif gendernya baik dan kita punya kompetensi. Tentu tidak meninggalkan hal yang sifatnya kodrati gitu ya. Tapi untuk teman-teman lain kan setiap orang punya situasi sendiri-sendiri yang tidak bisa dipukul rata. mhm, Tapi kalau kenyataannya rata-rata adalah rumitnya budaya patriarki dan stereotip stigma-stigma di masyarakat. Jangankan dari orang jauh, orang terdekat aja kadang stigmanya negatif. Perempuan pulang malam iya, gitu, perempuan kerja politik kemana-mana pergi bukan dengan muhrimnya gitu. mhm, Selama tidak melakukan yang tidak melanggar norma agama ya tidak jadi masalah dong. iya, Nah beda dengan yang dinasti politik ya kalau itu mah kan dimuluskan karena iya, dia punya dinasti politik ya rata-rata kan yang berhasil tuh perempuan yang lahir dari dinasti politik. iya, betul sih, rata-rata yang menjabat sekarang ya lahir dari dinasti gitu. Iya karena suaminya Karena soalnya tokoh, ya terus di habis periode kepala partai diganti, diganti, meneruskan. meneruskan. Jadi polanya tuh pattern-nya tuh kayak gitu gitu, betul Bu. Eh, Terus kalau kita lihat secara psikologi sih memang laki-laki tidak mau di bawah perempuan sih kalau kita lihat. Soal gaji misalkan paling kecil, pekerjaan segala macamnya lah. Jadi memang jaring pertama menolak perempuan tuh betul di dalam keluarga itu. di internal dulu ya. Di internal dulu sebelum masuk ke ranah partai politik gitu Bu. Ya jangan jauh-jauh. Iya, Kalau belum selesai di rumah tangganya, terus masuk terjun ke dunia politik kan bisa kacau juga relasi rumah tangganya. iya betul betul. Karena kan apa ya, perempuan itu kalau dalam perspektif gender punya beban ganda gitu Bu. Iya double burden ya. Beban badan, ngurusi rumah juga, yang ngurusi pekerjaan juga Tapi gitu. itu tuh anugerah loh. Gimana? Karena karena di samping beban ganda itu Allah ngasih multitasking itu. Hmm, Dan ini analoginya ngakel. Akang tahu ngakel? aku tahu. Ngakel ya kalau Itu nenek-nenek nasi. zaman dulu ya pakai dulang gitu ya Iya. nasi. Satu tangan menggerakkan hihit, satu tangan menggerakkan cukil, Hmm. kemudian beriringan. Coba Hmm. jarang laki-laki bisa. Dan Iya. itu ternyata analogi tersebut bisa dibuktikan dengan ibu-ibu pas masak ngais budak ngahuapan. Terus Iya. pas lagi masak ngambil dulu jemuran. Pas Iya. lagi masak ngais budak sambil ngepel. Multitasking sebenarnya itu anugerah. Kenapa di politik gak bisa? Bisa loh. Iya. Bisa. Betul. Ketika di rumah aja bisa secanggih Hmm. itu gitu. Kenapa di politik gak bisa? Sebenarnya bisa. Iya. Makanya mindsetnya afirmasinya harus positif dulu. Iya. Betul betul. Merubah orientasi memang perlu waktu yang panjang itu Bu. Iya, kerjanya ya nggak sebentar Iya sih. betul. Nah kira-kira nih mungkin sebagai apa ya, advice atau penutup deh dari ibu dalam dalam melihat realitas yang ada gitu Bu. Kira-kira peran yang bisa dilakukan oleh perempuan
Apalagi kita menjelang 2024 misalkan soal politik. tahun politik pada pemilihan legislatif segala macamnya. Nah kira-kira idealnya perempuan itu bersikap seperti apa gitu Bu tahun itu? Ya, kita perempuan jadi salah satu warga negara, tentu harus berperan aktif dalam demokrasi, dalam politik di tahun politik di 2024 mendatang. Kita harus berperan aktifnya bisa berbagai cara. Kita bisa ikut andil terjun ke dalam kepengurusan partai politik karena itu kan diwajibkan ya Kang. Iya. Jadi kalau tidak ada 30% keterwakilan 30% di struktur itu nanti partai politik bisa didiskualifikasi nggak boleh ikutan pemilu loh. Iya. Itu di seluruh Indonesia di kota kabupaten. Kemudian bisa andil di pencalegan tapi tentunya di pencalegan ini ya harus niat dari hati, harus serius. Bukan karena keterpaksaan undang-undang, punten ini realitasnya gregetan banget ini. Ini bisa jadi salah satu eksploitasi atau mungkin PR partai politik untuk bisa mengkader laki-laki dan perempuan untuk benar-benar siap di pencalegan ini sehingga tidak asal comot. Jadi karena keterpaksaan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalegan ini, terus partai politik atau Bapilu Badan Pemenangan Pemilunya belum siap sehingga main comot aja. Ya nggak ngerti visi misi, nggak ngerti apa. Ya terus mereka tuh rata-rata tuh di otaknya tuh ini anaknya pengusaha gitu loh. Jadi yang punya duitnya banyak gitu, nggak melihat kompetensinya bahwa perempuan ini punya kompetensi, punya modal sosial, insya Allah mampu untuk memenuhi amanah rakyat, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, tapi lebih ke perempuan ini anak tokoh, perempuan ini sebenarnya tidak salah sih, saya tidak mau menyudutkan juga bahwa privilege itu salah, tidak. Privilege itu harus disyukuri, tapi yang punya privilege itu tentu juga punya PR untuk bisa menyiapkan dirinya untuk berkompeten gitu. Bukan karena mentang-mentang bapaknya ketua partai dia disuruh bapaknya nyalek gitu, tanpa kompetensi, tanpa kesiapan. Nah, ini juga kan salah kan legislatif sama eksekutif, wakil kita di pemerintahan, wakil kita di legislatif ini bukan uji coba, bukan trial. Kalau udah kepilih ya udah, mereka itu yang punya kebijakan secara anggaran, kebijakan secara membuat undang-undang. Ya kalau misalkan dipilihnya asal comot begitu juga ini salah. Atau nggak ngerti, perempuan benar-benar nggak paham, blank, nggak paham masalah politik, tiba-tiba disuruh nyala karena partai itu tidak mau didiskualifikasi. Ini masuk eksploitasi perempuan. Catat loh ketua partai yang nonton podcast ini. Iya, maksudnya tiba-tiba perempuan yang nggak ngerti dibayarin ke rumah sakit, dibayarin buat tes kesehatan, buat tes psikologi, semuanya dibayarin. Terus dapat nomor urut, yang penting ada aja caleg perempuan gitu kan, itu juga salah. Nah ini yang harus disyukuri bagi perempuan yang punya privilege ketika dia ada di lingkungan oligarki dinasti politik, ketika ayahnya, suaminya, kakaknya. Ya mereka juga bukan mentang-mentang itu harus punya kompetensi dong, harus punya integritas, harus punya modal sosial, harus tahu data statistik, harus tahu di lapangan bagaimana itu masalah perempuan dan anak. Yang ada di kota Tasik aja yang saya tahu itu ketika ada isu-isu perempuan dan anak, apakah peduli yang di anggota dewan di kota dan kabupaten, searching aja di Google, adakah di pemberitaan yang speak up masalah kasus-kasus perempuan dan anak, padahal banyak loh kasus-kasus perempuan dan anak. Dan ini menjadi suatu keprihatinan PR besar nih untuk di Kota Tasik supaya ada anggota-anggota Dewan Perempuan yang kita dorong yang bisa mewakili. Itu kan salah satu tadi yang kedua ya. Yang pertama kan jadi pemilih aktif, jadi pemilih cerdas untuk bisa mewakilkan aspirasinya terhadap orang yang tepat. Jadi realistis lah, jangan asal pilih. Berdasarkan hati nurani dan berdasarkan fakta di lapangan seperti apa track record dari orang yang kita pilih itu. Kedua, terjun secara aktif baik di struktural partai menjadi pengambil kebijakan. Ya kalau kita jadi ketua partai kita punya kebijakan dong. Bahkan nomor urut
caleg pun kalau perempuan jadi ketua partai kan bisa, orang yang punya kompetensi, perempuan yang mampu gitu, layak untuk dipilih, kita kasih nomor urut 1. Jangan nomor urutnya di zona nyaman aja. 1 laki-laki, nomor urut 2 laki-laki, nomor urut 3 perempuan. Nomor 4 laki-laki, 5, 6 perempuan gitu terus gitu. Jadi ya Allah gitu. Itu mau sampai kapan kejadiannya begitu terus gitu. Kemudian ketika perempuan jadi terjun jadi caleg, dan mudah-mudahan bisa dilantik dan bisa mengambil kebijakan, bisa menjadi bagian dari solusi. Kemudian yang ketiga, perempuan bisa di penyelenggara itu di KPU, Bawaslu, atau di hal-hal lain yang bisa ikut turut serta mensukseskan terjadinya demokrasi untuk pemilu 2024 ini. Berarti kan perempuan juga aktif kan masuk. Nah, yang terakhir, ketika perempuan bisa menjadi konsultan, menganalisa, jadi pengamat politik di NGO, ya salah satunya seperti saya gitu. Karena sekarang saya belum menyiapkan diri untuk terjun kembali ke politik, ya saya mengambil peran di sini untuk bisa mengedukasi masyarakat dan sesama perempuan pada khususnya untuk mengambil bagian andil untuk di tahun politik ini, untuk sama-sama mensukseskan sehingga nanti pemilu ini benar-benar bisa memenuhi rasa keadilan dan hasilnya juga sesuai rasa keadilan sehingga bisa menjembatani aspirasi masyarakat. Iya, betul. Jadi itu sangat komprehensif lah Bu, perempuan masuk ke politik. Oke, ini untuk penutup dari saya, kan tadi gunakan istilah kotak Pandora. Ternyata dilanjutan dari cerita itu Bu. Walaupun kejahatan, kemunafikan, pengkhianatan itu terbang dalam kotak itu, ada satu hal yang tidak terbang ternyata, yaitu harapan ternyata. Jadi harapan itu dia pegang sampai akhir hayatnya Bu. Sama dengan perempuan hari ini, walaupun banyak masalah, harapannya tetap dipegang agar supaya perempuan bisa lebih aktif di ranah politik. Oke, mungkin sekian itu podcast kita hari ini. Nanti bisa dilanjut dengan podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Terima kasih Kang Hila, terima kasih teman-teman di FISIP Unsil, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Hatur nuhun. Siap.